Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka. Seyogianya bahwa kamu bertafakur tentang teledornya kamu di dalam beribadah kepada Tuhanmu, wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma anhu nahaka, dan mendatangkan dirimu kepada murkanya dengan mengerjakan kamu terhadap apa yang ia melarang kamu daripadanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya, hendaklah mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu main-main saja, padahal dan sesungguhnya kamu kepada kami kelak la turja'un, tidak dikembalikan. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya kamu bekerja keras kepada Tuhanmu, kadahan, dengan keras bekerjanya, famulaki, maka kamu akan menjumpainya. Wa hadza tafakkuru, tafakkur ini, yazidu fi khaufika minallah, dapat menambahkan pada rasa takutmu kepada Allah, wa yahmiluka, dan membawa kamu, memotivasi kamu, ala laumi nafsika, atas mencela dirimu, wa taubikhiha, dan mencercanya, wa bujanabati taksiri, dan menjauhi keteledoran, wa mulazamati tashmiri, dan menekuni giat dan tekun ibadah. Segini dulu nih jamaah sekalian, materi kita masih berkisar tentang pentingnya ibadah yang namanya tafakur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Kata Nabi, merenung sejenak, merenung sebentar lebih tinggi di mata Allah daripada puasa siang setahun penuh, tahajud malam setahun penuh. Merenung aja dah, bertafakur itu lebih tinggi. Medianya banyak yang kita harus renungi. Apa yang perlu kita renungi pada petang hari ini? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang kita harus renungi sembarangan kita dalam ibadah. Kita harus renungi, kalau kita ibadah kita itu sembarangan, maka sama dengan kita siap-siap kekerin badan mau dapat murka dari Allah. Kita banyak mengerjakan maksiat, itu harus kita renungi. Padahal penciptaan Tuhan kepada kita itu hikmahnya kita ada di dunia liya'budun, supaya kita beribadah. Ini yang kita harus pikirin, bahwa kita ke dunia ini
hikmahnya kita lahir ke dunia, kita ini disuruh oleh Tuhan supaya ibadah. Kita harus renungi keteledoran kita. Ada kalanya kita begini dalam berdagang, zuhur masuk, ketika masuk azan zuhur, warung lagi rame-ramenya, kemudian azan zuhur. Ini bagaimana? Apa kita tinggal tuh toko tuh? Apakah kita sholat zuhur? Ini nih, satu di persimpangan. Kata kita nih, Tuhan juga ngerti bahwa warung lagi rame. Emang kita sholat duha minta rizki, ntar aja dah sholatnya. Kata kita, ada enggak tuh di antara kita yang begitu tuh dalam kehidupan? Apa kita kerja nih, tanggung nih, kerjaan masih numpuk, entar aja sholat zuhurnya. Begitu tuh, karena kerjaan masih numpuk. Tuhan juga tahu kalau kita lagi numpuk pekerjaan. Dah entar aja sholatnya jam 2. Begitu tuh, sholatnya jam 2. Ini namanya keteledoran kita di dalam ibadah. Kok dikata teledor sih? Begini, ternyata warung kita tuh lagi rame-ramenya, kemudian datang perut kita, punya perut mules, pengen mohon maaf, pengen warung kita lagi rame. Apa yang terfikir di dalam kita punya otak? Warung lagi rame, di celana aja nya dah. Warung lagi rame, gua tinggal, bagaimana customer kita, konsumen kita? Dia kita udah repin sholat duha, udah biar di celana dah. Warung lagi rame. Apa begitu? Apa kita tinggal agar supaya kita bagaimana? Pengen kebelet, kita layanin terus, biarin di celana atau bagaimana? Tinggalin begitu. Masya Allah, bila hanya saja kita tinggalin, betapa kalau Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ini harus kita renungi, kata Al-Habib Al-Haddad. Begitu sembarangan kita sama Tuhan yang ngasih kita hidup, ngasih kita anak, ngasih kita rizki. Betapa timbang kita dahuluin, kita tinggalin itu konsumen yang kita minta kepada Tuhan demi hajat yang namanya betapa kita sudah banyak teledor. Ini harus kita renungi. Wajar kalau keluarga kita berantakan biar dagang kita bagus, anak kita bengal. Ternyata kita kurang begitu peduli sama Tuhan. Urusan ibadah teledor kita. Urusan ibadah teledor kita. Ini harus kita renungi, bahwa di sana kita ada sembarangan sama Tuhan. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Kata Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya, jangan sekali-kali Anda tuntut Tuhan lantaran telat memberi. Ketika Anda meminta, tuntut diri Anda yang kurang ajar kepadanya. Hanya dipentingin, konsumen tidak mau dipikirin, sholat dientar. Tinggian WC apa tinggian Allah? Kita renungi itu.
harus kita renungi, tujuan kita di dunia apakah hanya untuk ke WC? Padahal kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah udah bilang dalam Al-Quran di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, manusia lahir ke dunia hikmahnya untuk ibadah, untuk ibadah. Ini yang harus kita renungi. Adakah di antara kita yang pengen anaknya derajatnya tinggi? Jamaah, pengen gak anak kita derajatnya tinggi? Ada nggak yang nggak pengen? Ngacung dah tuh. Pengen nggak kita punya anak derajatnya tinggi? Pengen. Demi derajat tinggi, apakah dia itu biar jadi PNS? Apakah dia itu biar jadi dokter? Biar jadi arsitek? Biar menjadi perawat? Biar jadi ahli ekonomi? Begitu, biar menjadi segala macam. Demi mencapai itu, agar supaya anak kita biar jadi PNS, anak kita supaya jadi ahli ekonomi, teknokrat, biar menjadi bisnismen yang ulung, kita sekolahin gak anak kita? Demi mencapai derajat yang tinggi yang kita cita-citakan, anak kita itu kita sekolahin gak? Pasti kita sekolahin. Sekolahnya kemudian kita sembarangan aja asal masuk atau kita milih? Kita pilih. Kita rela mati-matian agar supaya dia itu bisa mencapai jadi sarjana ekonomi. Kita rela sogok sana sogok sini agar supaya menjadi anak kita jadi PNS. Kan begitu tuh. Ini namanya upaya yang optimal demi mengejar sebuah cita-cita duniawi. Biar jadi PNS, anak kita suap ini suap itu, suruh biar dia kerja kemana saja. Biar anak kita jadi sarjana ekonomi, rela pala jadi kaki, kaki jadi pala. Begitu orang tua. Kemudian timbul pertanyaan, ada enggak jamaah di antara kita punya keinginan dan cita-cita agar supaya anak kita kelak di akhirat masuk surga? Ada enggak cita-cita itu? Kepengenan anak kita nanti kalau meninggal mati membawa iman Islam, ada enggak? Niatan itu ada enggak? Kepengen enggak biar anak kita masuk surga? Kepengen pasti. Cuman yang menjadi pertanyaan, persiapan apa yang Bapak lakukan demi sebuah cita-cita supaya anak itu kelak selamat tidak masuk neraka, supaya dia bisa masuk surga? Sebagaimana Bapak sogok sana sogok sini demi sebuah PNS, demi jungkir balik pala jadi kaki, kaki jadi pala, demi anak supaya menjadi dokter, demi anak supaya menjadi insinyur, agar supaya anak masuk surga. Apa yang sudah dipersiapkan oleh kita? Ini satu keteledoran, sebuah cita-cita. Kalau begitu namanya khayalan. Anak biar masuk surga, kalau anak kita tidak kita didik sebagaimana anak kita, kita pilih sekolah yang bagus demi sebuah cita-cita duniawi. Betapa untuk cita-cita ukhrawi kita masa bodoh. Begitu tuh. Orang tua macam apa yang kayak begitu? Teledor dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus renungi itu keteledoran kita. Betapa untuk cita-cita duniawi kita rela buang-buang duit untuk datang ke TPA anak kita 3 bulan ngutang, kagak pakai dibayar tuh guru TPA. Begitu tuh untuk cita-cita sebuah selamat dia bisa baca Quran,
masa bodoh. Nah, ini keteledoran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Harus kita renungi. Begitu banyak perbuatan kita yang menyimpang dari ajaran agama, harus kita renungi. Padahal kata Al-Habib Al-Haddad, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Allah udah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah, apakah manusia itu mengira ke dunia cuman begitu saja di dunia, habis begitu tidak diminta pertanggungjawabannya? Udah mati begitu saja? Tidak. Mati itu awal kehidupan yang sebenarnya. Akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Betapa demi hidup di dunia jungkir balik, tapi buat kebahagiaan di akhirat tidak ada jungkir baliknya. Sangat teledor kepada Tuhan. Sangat teledor kepada Tuhan. Yang ini harus kita renungi. Ada kalanya yang kita catat kayak Haji Madid musyawarah, kebaikan mulu yang dicatat. Sedekah ini catat 100.000. Tahu Haji Madid, Bu? Tukang nonton TV itu kayak begitu. Yang perlu dicatat oleh kita, sudah berapa dosa kita dari umur 15 tahun sampai detik ini. Itu tercatat rapi di mata Tuhan, tidak berkurang. Itu yang harus kita ingat-ingat. Apakah sudah diampuni atau belum dengan istighfar yang kita baca? Kebaikan tidak perlu kita catat, khawatir tidak diterima dia. Yang perlu kita renungi, berapa kesalahan kita. Mulut ini berapa kita menggibah, membuka aib-aib orang, padahal membuka aib orang itu dosanya lebih besar daripada berzinah dengan orang tua kita 30 kali. Kelak di akhirat kalau kita membuka aib orang lain, nih mulut, dua hal yang dikerjakan oleh mulut kalau bukan kebaikan. Satu, bisa omongan haram, menggibah dan sejenisnya. Dua, omongan mubah yang tidak ada manfaat buat diri kelak. Itu mulut. Kalau kita omongan maksiat, omongan haram, kata Nabi, pada waktu aku Isra Mi'raj, aku melihat ada orang di depannya ada makanan enak, ada bangkai yang sudah bau busuk. Itu orang asik banget makan bangkai yang bau busuk. Yang di dunia mah kalau makanan tuh milih sama bininya, udah capek banget dimasakin, masih nyela, masak apa yang kayak begini, padahal tuh masakan enak. Ini Nabi lihat ada orang makanannya bangkai. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man haula'i, siapa ini orang yang makan bangkai ini? Begitu nikmatnya dia pada ada makanan enak. Kata malaikat Jibril, itu umatmu. Umatku. Kaget Nabi. Umat yang bagaimana? Yang tukang buka aib orang lain. Kelak di akhirat makanannya bangkai, darah-darah dia, kehormatan orang lain yang dicabik-cabik akan dimakan dia di akhirat dengan bangkai-bangkai. Itu kalau omongan maksiat. Kalau omongan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, apa itu di kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi Peterman, sampai 5 lagu belum habis di kamar mandi, lama banget pakai nyanyi begitu di kamar mandi, yang kayak begitu enggak ada manfaat. Atau seperti kita mengungkapkan ada gedung apartemen tinggi, kita lihat, ya Allah tuh Gandaria City kayak begitu tingginya, berapa miliar habisnya, tuh enggak ada gunanya. Memang tidak berdosa ngomong begitu. Kata kita, tuh ya Allah Jaguar cakep banget, berapa harganya? Itu boleh ngomong begitu,
tidak dosa, tapi tidak ada manfaat buat kita, enggak ada kebaikan buat kita. Nyanyi-nyanyi emang enggak dosa, tapi tidak ada manfaat buat kita. Kongko-kongko di gardu ngobrol ngalor ngidul, enggak ada manfaat. Yang kayak begini kalau mau diurai masih ada negatifnya buat kita. Mana itu negatifnya? Kalau kita ngomong sembarangan, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, paling tidak nomor satu kerugiannya nyakitin malaikat raqib atid. Itu nomor satu. Kalau kita ngomong yang tidak ada gunanya, bikin sakit malaikat raqib. Malaikat raqib atid ini kerjaannya nyatet amal kita mah. Apa aja yang kita omongin dicatat. Kita ngomong Mercy harganya berapa ya, dicatat sama dia, dicatat. Itu baju bagus banget harganya dicatat sama dia. Coba bikin dia capek aja yang kagak ada manfaatnya, nyatet yang kagak ada gunanya tuh malaikat. Kita ngerjain yang kagak-kagak. Yang namanya biji catur lah dipikirin, nih bagaimana ini supaya raja mati dia masuk surga apa kagak dipikirin. Mikirin bagaimana ini sampai pagi, mikirin begitu. Dicatat sama malaikat raqib atid. Lah buku tebel, koper segede gitu isinya koran, buat apa? Bikin sibuk malaikat raqib atid nyatet yang tidak bermanfaat, sama dengan nyakitin dia. Kita harus ngomong yang bermanfaat. Itu satu kerugian. Kita harus renungi bahwa di dunia kita tidak begitu saja bakal diminta pertanggungjawaban sama Tuhan kelak di akhirat. Dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita harus renungi begitu banyak keteledoran kita sama Tuhan. Ini yang harus kita renungi. Karena itu rambut kita berubah jadi putih harus kita baca, harus kita melek hati kita. Kenapa tafakur ini kurang menyentuh dalam kalbu kita? Kita kurang mau merenung. Begini, penyebabnya adalah bila orang itu haid, bila orang itu junub habis bersetubuh dengan istrinya, namanya junub berhadas besar. Kalau orang itu berhadas besar boleh masuk masjid enggak? Hah? Berhadas besar boleh masuk masjid enggak? Enggak boleh. Boleh sholat enggak? Masuk masjid aja enggak boleh, apalagi sholat. Sholat itu artinya beraudiensi dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Kalau hati kita terlalu junub, hati kita junub, berhadas besar, banyak dosa-dosa, hadas-hadas besar, dosa gibah, dosa bohong dan lain sebagainya. Junub kita punya kalbu, sulit dia untuk dekat dengan Tuhan. Harus mandi dulu tuh kalbu untuk supaya bisa mudah bertafakur. Enggak bisa kita punya mulut untuk ngomong ya Allah. Kenapa itu perempuan sulit banget zikir ketika dia ngaca di kaca, wajahnya yang cakep begitu, ndak pernah pada waktu pakai bedak, apa itu namanya, pon lah, apa ristra lah, apalah namanya, dia pakai bedak biasa saja, enggak dibaca tuh doa Nabi, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki, enggak begitu, enggak baca doa, enggak begini. Karena itu Tuhan kasih sakit, dia punya gigi baru,
Ya Allah, biar ingat sama Allah. Ini kita begitu kurang ingat sama Tuhan, sembarangan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hati kita kurang nyetrum sama zikir, kurang mau berzikir? Sebab kita tidak boleh hati kita sama Allah zikir, dilarang. Jangan kita punya mata kurang mau baca Quran, maunya nonton sinetron mulu, girang. Harus kita renungi, kenapa kita punya mata lebih demen nonton sinetron daripada baca Al-Quran, lebih demen melihat sinetron daripada melihat Al-Quran. Sinetron Cinta Fitri 6 kali tamat, sampai pindah ke Indosiar masih diikuti juga sama dia. Quran kagak diikut-ikuti. Kenapa ini mata kurang mau? Sebab Tuhan larang kita punya mata untuk melihat Al-Quran, dilarang sama Tuhan. Kenapa? Hati kita junub, belum mandi dia, belum mandi. Kalau orang junub habis bersetubuh gak boleh masuk masjid, apalagi sholat. Hati kita junub, ndak boleh zikir nih, punya mata sama Allah, ndak boleh untuk sering-sering baca Al-Quran. Nih hati ndak boleh nyebut nama Allah, makanya habis sholat Allahumma lantas jalan, ndak kuat. Duduk lama-lama di masjid, nggak seperti kita di WC pas puji sokam 3 batang, belum keluar juga. Kenapa? Hati kita junub, harus dimandikan dengan zikir dia, la ilaha illallah, harus terus dibersihkan itu, biar dia bersih. Mau bertafakur, Tuhan, betapa sembarangannya aku ibadah kepada Engkau. Aku rela Tuhan, kalau sampai ada orang janjiin nama kita, kata orang tuh bilang, kalau datang ke rumah saya jam 4:30 pagi, saya kasih duit 5 juta. Kata orang kaya, sayembara, siapa aja yang datang ke rumah saya 4:30 pagi, saya kasih duit 5 juta. Datang gak kita? Datang gak? Hujan gede banget, datang gak? Tuh, kalau kata Allah, siapa orang sholat subuh 4:30 dikasih surga. Surga sama duit 5 juta, tinggian mana? Tinggian mana? Yang benar. Sholat subuh 4:30, hujan, datang gak ke masjid? Tuhan, betapa aku pentingkan kehidupan duniawi. Hanya mulutku yang mengatakan surga lebih tinggi dari duit 5 juta. Kalbuku tidak. 5 juta lebih tinggi daripada surga. Kenapa? Kalbu kita junub, berhadas besar, tidak boleh dekat-dekat dengan Tuhan nih kalbu. Ndak kuat nih mulut untuk baca Al-Quran. Berapa kali lagu-lagu tuh hafal dia, tapi Al-Quran tidak mau. Betapa kita punya anak, subuh tidak kita bangunkan, dia punya tidur. Kata kita, kasihan malam habis pegang-pegang komputer sampai jam 2. Sian kalau dibangunin 4:30, kita kagak lihat dia bahwa dia main situs porno dia. Pokoknya girang aja anak kita pegang komputer. Begitu tuh subuh kagak dibangunin, sian dia. Itu bukan kasihan ama anak, sama dengan ikhlas redo anaknya mau dijeblosin sama Allah ke neraka, girang. Tandanya subuh kagak dibangunin, istrinya tidur kagak dibangunin subuh, sama dengan ikhlas redo istrinya masuk ke neraka. Mulut doang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
Waalaikumsalam, mulut doang. Yang penting anak kita sekolah bisa matematik, girang, kagak sholat, kagak gila, kagak sedih. Nggak ngerti Quran, kagak sedih. Kalau anak kita nggak ngerti bahasa Inggris, setengah mati kita malunya sama tetangga. Anak kita nggak ngerti Quran sebagai kitab suci pegangannya, kita ndak ada sedihnya. Ya Tuhan, saya teledor dalam membina anak, lebih mementingkan syahwat duniawi daripada tugas saya sebagai orang tua, mesti menghantarkan anak menuju surga. Kita harus renungi. Wayam bagi antatafakkar. Kata Al-Habib Al-Haddad, seyogianya kita renungi, begitu teledornya kita urusan Allah, begitu mementingkan kita urusan duniawi. Kita rela nganterin anak macet-macet ke sekolah, tapi nganterin anak ke TPA kagak mau. Betapa demi surga anak kita tidak mau kita hantar, tapi demi duniawi. Di mana kita di mata Allah? Ini harus kita renungi. Rambut kita berubah jadi putih, dia nasihati sama kita. Udin, ini udah 2011, waktunya pemutihan. Udah, bukan zamannya kongko-kongko. Ini ibadah. Kamu banyak teledornya sama Allah. Betapa umur sudah dihambur-hambur. Ibadah waktunya, mau nunggu kapan? Ini yang paling penting buat kita. Kata Al-Habib Al-Haddad, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Duhai manusia, apa yang memperdaya kamu dengan kemurahan Tuhan? Begitu murahnya Tuhan kasih hidup, kenapa ente tertipu dengan kemurahan Tuhan? Enggak ibadah, dagang laris, kadang tidur mimpi, malam mimpi ketemu mayat, dihitung pagi-pagi, mayat 1 dipikul 4, 1/4, dibawa kubur, pasang togel, nembus. Alhamdulillah, emang Tuhan luar biasa. Itu bukan luar biasa, ente dipedaya sama Tuhan biar masuk neraka. Kalau sennya bagus mah diingetin, dosamu udah membukit menggunung, itu nggak bisa menghantar ke surga. Tobat, istighfar, itu yang benar. Kenapa tertipu dengan kebaikan Tuhan? Tidak sadar kebaikan itu mesti menghantarkan menuju Allah. Kenapa dikasih duit banyak bukan makin rajin ibadah, malah makin jauh. Makin jauh. Kenapa manusia terpedaya dengan kemurahan Tuhan? Kita renungi, ya Allah, betul. Saya dulu pada waktu hidup saya susah, demen banget muter tasbih, ya Allah, nyari sejadah. Sekarang duit saya banyak, kagak keburu. Begitu saya teledor kepadamu, ya Allah, saya lebih dekat ke neraka, ya Allah. Kalau begini, bohong saya ngaku cinta kepada Engkau, saya lebih memperturuti kehendak hawa nafsu. Sampai tua kayak begini masih kurang mau sujud kepada Engkau. Ini harus kita renungi, harus kita renungi, agar supaya kita bisa benar hidupnya. Buat apa nih umur kalau kita di dunia sebatas kebahagiaan semata, tapi tidak ada nilai ibadah di mata Allah. Ini tafakur, kita merenungi kesembarangan kita sama Allah. Pengennya kita dikasih mulu apa yang kita minta, tapi yang Tuhan minta kita tidak mau. Yang kayak begini nih ndak benar. Seorang pembantu rumah tangga, PRT, pembantu rumah tangga, selalu nuntut kenaikan gaji mulu sama majikan, tapi dia nyetrika kagak mau, nyuci kagak mau, masak nggak mau, tapi pengennya gaji mulu sama majikan. Pembantu rumah tangga bener apa kagak yang kayak begitu? Hah? Bener apa kagak? Kagak bener. Begitu kita meminta rizki mulu sama Allah, tapi yang disuruh sama dia nyetrika, kita suruh sholat.
Tuhan nyuruh kita itu nyuci, kita istighfar, puasa, nyuruh kita haji, kagak dituruti yang disuruh sama dia, tapi kita nuntut gaji mulu sama dia. Begitu kurang ajarnya kita sama dia. Tugas kita sebagai pembantu rumah tangga, nyetrika yang benar. Tugas kita pembantu rumah tangga, nyuci yang benar, masak buat majikan yang benar. Itu tugas pembantu rumah tangga. Urusan gaji, pendaringan, itu urusan majikan. Kita adalah tugas kita, dia tugas dia. Kita sebagai hamba Allah, Allah lahirkan kita ke dunia untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk sekedar kita hidup. Hidup bukan untuk makan, makan bukan untuk hidup. Kalau manusia tujuan ke dunia, makan untuk hidup, hidup untuk makan, tak ubahnya manusia seperti sapi orang Jawa yang timbang pagi dibawa kerja, siang dikasih makan, malam diistirahat di kandang. Timbang manusia pergi pagi ke kantor, siang makan, malam tidur, timbang begitu doang tidak ibadah, mana nilai manusianya? Tak ubahnya kayak binatang. Manusia itu disuruh ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak renungi berapa nikmat yang telah kita terima, sesekali jamaah sekalian, sebagai penutup materi kita, duduk di sejadah di keheningan malam, biar suami kita tidur atau biar istri kita tidur, biar anak kita ngorok, kita duduk di sejadah, kita manfaatkan umur yang tersisa ini, barang 5 menit, 7 menit atau 10 menit, kita duduk, kita renungi maksudnya apa Tuhan lahirin kita ke dunia ini. Untuk apa? Ataukah untuk berbuat dosa, ngegibah terus? Ataukah untuk bohong terus kita di dunia? Untuk ngibulin orang teruskah kita? Ataukah kita untuk ibadah? Sudah berapa nikmat yang telah kita terima dari Dia? Kita absen nikmat satu persatu nikmat yang Tuhan beri. Kita absen juga pelanggaran kita yang kita setor kepadanya, agar supaya kalbu ini mau kembali kepada Tuhan, agar supaya kalbu ini mau kembali kepada Tuhan. Manusia kenapa tidak mau baca Al-Quran? Kenapa dia tidak mau beribadah? Jangan girang kalau kita tidak sholat, karena kita memang diusir oleh Tuhan. Badan kita kotor, kalbu kita penuh dengan hadas, makanya badan kita tidak kuat untuk ibadah. Kenapa? Bukan tidak kuat, karena memang kita terusir dari Tuhan, tidak pantas untuk dekat dengan Tuhan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, yang boleh mendekat kepada Tuhan orang yang suci dari hadas-hadas, kalbunya yang bersih. Tidak kuat kita ibadah. Rumah tidak bisa diisi dengan kursi mebel yang bagus, dengan kasur yang empuk, bila rumah itu banyak sampah-sampah yang berserakan. Tidak pantas diisi kursi yang mewah. Kalau begitu banyak sarang laba-laba, sampah ini sampah itu, kalbu kita sulit diisi zikir. Sesuatu pakaian yang bagus, ikhlas, tawakal, zuhud, sulit itu diisi dengan mebel-mebel yang bagus itu, bila di dalam kalbu kita masih banyak kotoran-kotoran. Karena itu istighfar hal yang sangat penting. Sesekali kita duduk di sejadah, sudah berapa pelanggaran yang kita berikan kepada Tuhan, sudah berapa nikmat yang telah kita terima. Ini akan memotivasi kita, renungan ini akan tambah takut kepada Allah. Kurang ajar kita kepadanya,
Kurang ajar kita kepada Allah, maunya diberi mulu, terima kasihnya tidak ada kepadanya. Padahal anjing itu selalu berterima kasih kepada yang punya, makanya dia nurut dipanggil sama yang punya. Joni kemari, dia nurut tuh anjing. Karena dia sakit dikasih makan nama yang punya, kalau dia lapar, kalau dia haus dikasih minum, sakit dibawa ke dokter hewan. Dia punya perasaan, nih orang baik sama saya, maka saya mesti nurut, diajak kemana saja. Tuh lihat sama polisi disuruh ngendus-ngendusin mau. Kenapa? Nih orang baik, saya dikasih makan, saya dikasih minum, sakit dibawa ke dokter. Betapa Tuhan udah baik sama kita, ngasih sehat. Suami kita baik, istri kita baik, anak kita nurut, Tuhan udah baik sama kita, ngasih rizki. Betapa kita harus berterima kasih kepadanya. Kurang ajar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi ini, kata Al-Habib Abdul Haddad jamaah, kalau ini direnungi, pertama manfaatnya kita tambah takut kepada Allah, dua akan termotivasi kita mencela diri kita. Lu kurang ajar lu, pengennya makan rizki Allah doang, ibadahnya kagak mau lu. Kita ceramain tuh di kaca tuh, lu maunya makan rizki Allah doang, sujud kagak mau lu, pengennya sehat doang, ibadah kagak mau. Nasihat itu terus omelin, biar diri kita sadar. Jangan sampai rambut kita dari hitam jadi putih, belum sadar jiwa kita ini perlu makan dengan ibadah. Ini yang paling penting buat kita. Mudah-mudahan tafakur yang diajarkan oleh Al-Habib Al-Haddad dengan rahmat Allah yang dicurahkan pada sore hari ini dicurahkan juga menyirami kalbu kita. Mudah-mudahan hujan-hujan rahmat itu terus menyiram tanah kalbu kita. Makin hari makin tumbuh subur tanaman-tanaman ibadah, mau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mau menyadari banyak benalu di kalbu kita yang harus kita bersihkan agar supaya kalbu kita mau sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak akhir hayat kita ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mas sekalian, ini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih yang ucapkan. Kalau Bapak ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pernah suatu hari di masjid itu saya ditegur sama orang, ya. Jadi katanya kalau Anda tuh sholat ngadepnya kemana? Katanya, ya ke kiblat. Tapi kenapa saudara kalau sholat ngadep kakinya begini? Katanya, bukan ke kiblat. Loh, ini aneh nih, ya. Terus itu kenapa? Itu kan juga arahnya ke kiblat. Oh enggak, harus ke kiblat. Nah ini saya bilang, hadisnya apa? Oh itu ilmu katanya. Dia cuma bilang ilmu. Jadi ini saya minta tanggapan dari Pak Ustadz. Apa dia itu betul? Terus yang kedua Pak Ustadz, ini teman saya selalu tidak mau yang namanya sholat isya berjamaah. Karena dia punya prinsip bahwa ada hadis mengatakan sholat isya itu diakhirkan itu lebih baik ketimbang yang awal. Nah ini tolong dijelaskan Pak Ustadz. Apa ini benar atau enggak? Soalnya setahu saya lebih bagus kan yang awal waktu dan berjamaah gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di antara syarat sholat, karena sholat ini Al-Quran memang membahasnya secara global.
cuman sekedar aqimis sholat, dirikan sholat. Masalah tata dan praktek itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Ma atakumur rasulu fakhuduh, apa yang Nabi contohkan dalam bab sholat, betapa Nabi sholat, ente ikuti, ambil itu. Karenanya salah satu syarat sholat kalau pengen sah mesti menghadap ke arah kiblat, yakni menghadap ke Ka'bah. Apa yang disuruh menghadap oleh agama adalah dada. Kalau dia berdiri, dadanya harus menghadap kiblat. Karenanya kalau wajahnya nengok ke kanan atau dia nengok ke kiri, tidak batal sholat. Sebab yang disuruh menghadap kiblat adalah dada dan mu'zamul batan. Bila kaki itu orang begini kakinya, ya kita jangan sampai salahkan, mungkin dia kakinya bisanya begitu. Jadi kita yang penting orang itu dadanya menghadap kiblat, itu adalah prinsip. Masih banyak yang harus dibenahi di dalam sholat, bukan sekedar kaki. Kalau kita mau jujur, tangan juga harus dibenerin. Yang begini-begini nih, kalau mau dibenerin mah, yang begini-begini nih subuh nih, subuh bukan sholat. Kalau subuh begini itu ada aturan. Kalau kita mau rapihin semuanya, bukan sekedar kaki begitu. Memang bagusnya kakinya jangan begitu, bagusnya lur. Kalau bisa husnudzon saja kita sama saudara kita. Begitu yang kakinya begini, mungkin dia belum bisa lur, doain biar dia punya urat-uratnya rapi, bisa lurus. Tapi itu tidak mengganggu keabsahan sholat. Masih banyak kalau kita mau benahi, tapi itu tidak begitu prinsip. Yang prinsip adalah dada kalau dia berdiri, itu yang paling penting. Saya kira begitu. Kedua, apa itu? Sholat isanya diakhirkan. Jadi begini, berbicara sholat, memang yang paling bagus sholat itu di awal waktu. Itu yang paling bagus. Sebuah perusahaan, ada perusahaan, anggap deh PGC, atau kita punya warung, punya konter di bawah, punya kios. Kita sudah buat peraturan kepada karyawan-karyawan kita bahwa you kerja di perusahaan kami masuk jam 9, pulang jam 4. Begitu, itu perusahaan yang kita buat peraturan dalam perusahaan kita. Maka kemudian itu karyawan yang datang jam 7 sudah datang, padahal pintu gerbang kita punya toko masih tutup. Jam 7 udah datang tuh karyawan, padahal masuknya jam 9. Jam 8 udah masuk, padahal masuk kantornya peraturan kita jam 9. Maka karyawan yang datang sebelum jam 9, jam 7 tuh kita celak atau kita puji? Kita celak atau kita puji? Kita puji. Namanya karyawan luar biasa. Biar disuruh jam 9, jam 8 sudah datang. Begitu dengan yang namanya sholat. Biar dohor itu jam 12,
Kalau dia sudah datang ke masjid jam 11:30, itu namanya hamba Allah yang dipuji luar biasa. Belum datang waktu suruhan sudah siap-siap 11:30 di masjid. Sebelum datang suruhan dia datang. Begitu tuh jam 6 maghrib, 5:30 udah ada di musola. Itu luar biasa. Hamba yang kayak begitu di mata Allah. Ini bagaimana kalau Isya ditunda? Kalau memang ditunda itu ada hajat, silahkan. Maka hadis yang ditunda itu maknanya orang yang ada darurat, maka ditunda saja. Kalau kita darurat jam 10 atau jam 9 Isyanya atau jam 8:30, itu kerjakan di sana karena dia darurat. Bagaimana? Contoh, kita datang Isya jam 7:30, masih di tol Cipularang. Datang Isya, jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar di pinggir tol kita dengar ngik, jangan, enggak boleh. Kita ama agama. Itu nanti macet panjang. Tar di rest area dah kira-kira jam 8:30 mau nyampe nih. Tundalah di sana saja biar rapih, kita sholat tidak terburu-buru. Silahkan di rest area jam 8:30 biar awal waktu jam 7:30. Begitu. Tapi bagi kita yang waktunya luas, keburu kita jam 7:30, jangan dientar-entar. Begitu kita contoh, sampein aja sama kita punya kawan, bapak perutnya udah mules, masih bisa ditahan, masih bisa ditahan. Nanti nya kalau udah di rumah aja. Apakah kemudian diehin langsung atau nunggu di rumah? Pasti jawabnya iya, udah kalau kita masih bisa mah untuk awal waktu kerjain aja awal waktu biar bebas tanggungan. Khawatir jam 10 itu umur kita kagak nyampe. Kalau kita nyampe, kalau kagak udahlah, kalau bisa 7:30. Tapi bagi kawan kita yang tidak bisa, kalau tidak pertanyaannya begitu, kami sih jawabnya husnudzon. Mungkin dia sholat jam 10 karena dia di tengah tol, sehingga dia nyampe di rest area jam 10. Itu kami benarkan. Tapi kalau pertanyaan begitu ya sulit juga. Tidak semua hadis yang sahih sebagai landasan hukum. Tidak semua hadis yang sahih sebagai sumber hukum. Ada hadis begini, kata Nabi, man akala jazuran falyatawadda, atau semodel itu bunyinya. Kata Nabi, siapa orang yang makan daging unta wajib wudu. Itu maknanya bukan berarti kita kalau makan daging unta wudu kita batal. Hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Jadi kita harus lihat, kalau kita memahami hadis, kita harus berbicara asbabul wurud. Kita harus berbicara asbabul wurud, latar belakang terjadinya hadis. Ini kita harus kaji. Seperti Al-Quran,
nggak usah hadis, nih Quran aja. Kalau kita tidak ngaji maka akan salah mengambil hukum. Tuh kata Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Perempuan yang lakinya mati, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh kawin lagi mataan, nunggu setahun. Udah setahun baru boleh kawin lagi, baru boleh dandan. Belum setahun haram kalau pakai ayat itu. Tapi ada ayat sebelumnya, perempuan yang dicerai ditinggal mati oleh suaminya, maka dia itu tidak boleh kawin sampai 4 bulan 10 hari. Ini bagaimana ini? Kontroversi banget Al-Quran. Yang ini 4 bulan 10 hari, yang ini 1 tahun. Ini bagaimana ini? Di sanalah kita perlu ngaji yang namanya, kata Al-Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan pada juz 2 halaman-halaman terakhir, disyaratkan orang untuk mentafsiri Al-Quran mempelajari 14 disiplin ilmu harus dikuasai. Ilmu lughat, ilmu saraf, ilmu nahwu, terus ilmu tentang hadis, ilmu tentang hadis riwayat, hadis dirayah, ilmu tafsir. Ini harus dipelajari agar supaya tidak semua hadis yang sahih itu kemudian menjadi referensi hukum. Ada bab-bab lain. Kenapa Nabi ngomong lebih bagus jam 10? Ada apa itu Nabi ngomong lebih bagus jam 10? Dicari latar belakangnya agar supaya kita tidak bertabrakan antara hadis suruh sholat awal waktu sama Nabi. Ini bagaimana bagi perempuan yang lagi nyusuin anaknya? Maklumlah, timbang anduk ditaruh aja hamil lagi, CD ditempelin hamil lagi, yang ini masih kecil, yang ini perlu tetein, datang Isya tengah 8 ditinggal anak nangis. Wis ente mau sholatnya jam 10 aja, nunggu anak tidur, jangan main sholat dulu, anak tuh nanti geger. Ada bab-babnya. Kapan? Itu yang dimaksud oleh Nabi begitu. Jadi tidak boleh sepotong ngamalin hadis itu doang. Hadis Nabi banyak. Jadi Nabi punya sahabat 124.000 orang, itu murid Nabi. Kalau satu murid hadisnya 1, maka jumlah hadis 124.000 orang, ribu hadis. Tapi tidak begitu pada kenyataannya. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar 5.000 lebih hafal hadis dari Nabi. Siti Aisyah hampir 2.000 sampai 3.000, itu saya lupa itu Siti Aisyah. Abdullah bin Umar 3.000 hadis, Ibnu Mas'ud 1.000 lebih. Kalau kita pukul rata, Nabi satu sahabat 100 hadis, 100 kali 124.000 berapa hadis? Yang jadi pertanyaan, sudah berapa yang kita kaji? Kalau Sahih Bukhari 4 jilid segede Quran, udah tamat apa belum? Kalau itu di situ enggak ada hadis awal waktu, ngaji lagi Sahih Muslim 2 jilid gede tuh isinya ada 4.000 lebih sampai 7.000. Kalau berulang-ulang 4.000 lebih, udah tamat apa belum? Ngaji Abi Dawud 2 jilid gede, ngaji lagi Sunan Tirmidzi. Semuanya harus dibaca agar supaya dia jangan satu hadis yang dia dapat sehingga tidak sembarangan mengatasnamakan Nabi, padahal yang salah adalah kita. Saya kira begitu, Pak.
Dengan hadirnya kita di majlis ilmu, kesulitan kita dilapangkan oleh Allah, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang tertutup dengan hijab-hijab, dinding-dinding maksiat, mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah tebarkan dan wasilah suratul Fatihah Allah buka hati kita, makin hari kita makin mengerti tujuan Allah hidup kita di dunia untuk ibadah. Pelan-pelan kita mulai mendekati tempat-tempat ibadah, hati kita mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang luas buat bekal ibadah kepada Allah. Anak-anak kita anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kita orang tua. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu menyebabkan orang tua kita yang sudah masuk kubur-kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, derajatnya makin tinggi di mata Allah sesuai dengan rahman dan rahimnya. Orang tua kita yang masih hidup dengan duduknya kita di majlis ilmu, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita terus bisa memandang wajah mereka.